Indonesia sẽ là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất. Nhưng không những thế mà Việt Nam đã Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengulangan pertandingan. Madam Pang megap-megap sudah akui Indonesia berada di atas level Thailand. ASEAN makin panas hadapi Indonesia di AFF. Ya, prestasi timnas Indonesia masih bertahan di round ketiga dan sampai saat ini berada di posisi ketika klasemen sementara grup C membuat publik tanah air merasa bangga. Dan tak sedikit yang menyoroti perkembangan timnas Indonesia di round ketiga ini. Tak terkhusus dari negara-negara ASEAN yang melihat Indonesia mewakili salah satu tim di ASEAN yang masih tetap kokoh berdiri di round ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Di mana untuk saat ini Thailand sudah mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia sudah berada satu level di atas timnas mereka. Karena timnas Indonesia sangat berkembang pesat dengan diisi oleh para pemain muda potensial berbakat dan kebanyakan bermain di Liga Eropa, membuat level timnas Indonesia semakin meningkat. Bahkan jika banyak yang memprediksi bahwa Indonesia akan dibabat habis di round ketiga pada waktu lalu, nyatanya sama perkataan itu salah. Karena timnas Indonesia mampu membuktikan dirinya jika ia bisa survive hingga saat ini menduduki posisi ketiga klasemen di grup C. Pantas oleh karena itu, mengapa Thailand menganggap Indonesia sudah satu level di atasnya? Dan negara-negara ASEAN yang sedang hangat-hangatnya menyoroti perkembangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, simak terus berita selengkapnya. Ya, untuk saat ini memang benar-benar timnas Indonesia mampu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun sempat kalah melawan timnas Cina yang diprediksi akan menang dan sempat diremehkan ketika akan melawan Arab Saudi, namun nyatanya Indonesia secara mengejutkan bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Bersama Sintayong, sedikit demi sedikit progres itu mulai terlihat. Hal yang mencolok ketika timnas Indonesia menjalani event di Piala Asia pada waktu lalu dan sampai saat ini ya terus mengembangkan kualitasnya untuk berlaga di round ketiga langganan Piala Dunia. Macam Arab Saudi, Australia hingga Jepang. Untuk di Piala Asia sendiri, timnas Indonesia yang menampilkan pemain-pemain mudanya dan sempat diremehkan, namun sekali lagi Indonesia mampu membuktikan kualitas dengan fighting spirit yang tinggi. Sampai akhirnya tidak ada yang menyangka jika Indonesia mampu mencatatkan sejarah dengan lolos pertama kalinya di babak 16 besar. Hal juga pun serupa dengan timnas U22 di kualifikasi Piala Asia lalu, yang dimana timnas Indonesia menjadi tim debutan dan tim dengan pemain-pemain termuda di antara semua tim yang ada di laga tersebut, serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar, namun tidak membuat mental para pemain drop. Namun malah yang ada semua bisa bangkit dan timnas Indonesia bisa mampu mencapai ke babak semifinal. Sedangkan untuk kualifikasi Piala Dunia round kedua, di mana kala itu timnas Indonesia yang mampu dipermalukan oleh Irak di King Abdullah Sport City, yakni dengan dikalahkan dengan skor telak 5-1 dan membuat rujukan netizen semakin membara. Ketika timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Filipina, dan hal itu pun hampir kalah ketika timnas Indonesia kebobolan duluan dan mampu disamakan oleh Sadil Ramdhani lewat sentekannya. Namun timnas Indonesia perlahan demi perlahan bangkit dan mampu lolos ke round ketiga. Ketika di round ketiga ini Indonesia benar-benar mendapatkan ujian yang sebenarnya. Tempat terpuruk di 2 kali beruntun, namun akhirnya mampu bangkit dengan sementara ini timnas Indonesia mampu mengunci di posisi ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia.
Ya, dengan apa yang telah ditunjukkan oleh perkembangan timnas Indonesia yang meningkat signifikan, membuat negara-negara di ASEAN bahkan di dunia pun menyoroti timnas Indonesia. Karena meski banyak yang meragukan tim ini, namun perlahan tapi pasti Indonesia dengan nyata tetap kokoh bermain di round ketiga. Sebuah hal yang menyoroti perkembangan timnas Indonesia tak lain yakni mantan pelatih Malaysia Kim Pan-gon. Ia mengaku bangga ketika sesama orang Korea melihat Coach Shin bisa dibilang sukses di tim Indonesia. Saya bangga dengan pencapaian Sintayong bersama timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang pelatih asal Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan dikenal mampu membangun dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun saya pernah bekerja untuk Malaysia, saya bangga menjadi pelatih perwakilan Korea Selatan, kata Kim Pan-gon seperti yang dilansir dari FIFA Plus. Di sisi lain, legenda timnas Thailand yakni Kia Tisuk memuji habis-habisan perkembangan timnas Indonesia. Baginya dengan prospek yang ada saat ini dan melihat perjuangan timnas Indonesia di ruangan ketiga menjadikan timnas Indonesia berpotensi menjadi tim yang bisa menakutkan di Asia dan bahkan bukan di ASEAN lagi. Dan ia pun mengakui jika level timnas Indonesia sudah berada satu level di atas Thailand. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah tahu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerah pengalaman, belajar lebih banyak dan terus berkembang. Ucap Kia Tisuk seperti dikutip dari TC Sport. Ya, sementara itu Federasi Sepak Bola Thailand yang dikenal dengan Madam Pang tidak gengsi lagi untuk mengakui bahwa timnas Indonesia sudah berada satu tingkat lebih tinggi dari timnas Thailand. Meskipun berbeda dengan Vietnam karena mereka masih sangat optimis dan masih menutup timnas Indonesia sepantaran mereka, namun itu wajar dan mereka memiliki hak untuk itu. Namun terkhusus untuk Madam Pang sendiri, ia sudah berulang kali bertemu dengan Pak Erick Thohir. Ia menyebut bahwa Indonesia terkait peningkatan progresnya sudah sangat nyata dan ia pun sangat cemburu dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir yang sat-sat mengubah timnas Indonesia terang benderang menjadi seperti sekarang ini. Timnas yang sebelumnya diresmikan menjadi timnas yang disegani di ASEAN bahkan di kawasan Asia. Hal itulah mengapa Madam Pang tidak segan-segan untuk mengucapkan bahwa timnas Indonesia sudah satu tingkat lebih tinggi dari level timnas Thailand. Dan oleh sebab itu ia pun bersiap belajar dan bekerja sama dengan PSSI untuk membangun timnas Thailand. Karena ini sangat berguna untuk sepak bola ASEAN. I have to express my sincerity to you that I myself was so impressed about your work. Anyway, a friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. A bit jealousy of this. Bukan hanya itu saja, media Thailand yang secara tegas menuliskan bahwa rivalitas utama mereka saat ini yakni timnas Indonesia dan bukan lagi timnas Vietnam. Artinya, sama seperti apa yang telah diucapkan oleh Madam Pang, jika publik Thailand sudah sedikit banyak mengakui bahwa timnas Indonesia sudah berprogres dengan jauh dan secara tidak sengaja mengingatkan timnas Thailand untuk mewaspadai Indonesia daripada timnas Vietnam. Karena untuk saat ini timnas Indonesia dengan para pemain aboardnya mampu menunjukkan kualitas Eropa. Dan sekali lagi hal itu terbukti ketika timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Karena benar-benar untuk sekarang ini timnas Indonesia paling banyak mendapatkan sorotan dari publik negara-negara asing di media internasional. Yang tak luput juga media itu berasal dari media ternama. Terlebih lagi jika timnas Indonesia memiliki pemain baru yang levelnya grade A yang akan jauh lebih banyak peluang untuk bisa timnas Indonesia berlabuh dan bermain di Piala Dunia semakin nyata. Dan ini bukan mimpi lagi.
Ya, dari itu semua untuk menuju ke Piala Dunia masih dirasa sangat panjang dan masih membutuhkan evaluasi-evaluasi dari masalah-masalah yang ada di lini per lini. Meskipun kita tahu rintangan ke depan akan jauh lebih berat daripada sebelumnya, karena tim-tim yang ikut di round ketiga ini tentunya akan berbenah dari kesalahan-kesalahan mereka. Maka, suatu hal yang wajar jika ingin dikatakan naik level, kita harus melewati rintangan terbesar yang ada di depan. Dan dari itulah kita bisa melihat bagaimana sih perkembangan timnas Indonesia. Dan sekali lagi, timnas masih dalam proses perkembangan, namun belum sempurna. Pastinya di dalam sepak bola apapun bisa terjadi, dan begitu banyak drama-drama yang harus kita nikmati untuk menambahkan mental juang kita naik setingkat demi setingkat dari sebelumnya. Dan segera pujian yang dilontarkan dari media-media ASEAN tadi membuat timnas Indonesia tentunya lebih bersemangat. Jangan sampai pujian yang masuk menjadi lembek. Karena jika kita melihat timnas Indonesia yang dahulu dipuji sedikit sudah turun tangga, dan untuk saat ini teruslah bekerja keras, tingkatkan performa terbaik untuk menuju tantangan dan rintangan yang ada di depan mata, oke? Classy touch from the Oxford United man to dink the ball over the keeper and into the other one. Marcelino, did he wait too long? No, he did not.